Kong Wu, nak. Dengarkan baik-baik, guru akan kembali untuk menyelamatkanmu segera. Dorong Dewa Guru dan kakekmu. Lalu masukkan tokenmu. Jaga susunan teleportasi. Tunggu sampai kita kembali. Kita harus bertahan. Sosok Jiang Buyong menghilang dengan tiba-tiba. Dan Kong Wu tercengang saat dia melihat kubah yang terus bergetar. Dan bahkan balok dan pilar pun mulai runtuh. Balik, balik. Tanda seru. Ini adalah dua kata yang guru telah jalani seumur hidup, tetapi tidak pernah berani menyebutkannya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tiba-tiba, Kong Wu menamparkan dirinya sendiri dengan ganas. Sudah waktunya. Apalagi yang dia pikirkan. Melihat patung Jiang Buyong, dan kemudian merasakan kekuatan ilahi yang terus-menerus mendekati luar kuil, Kong Wu tiba-tiba mengertakkan gigi dan bergegas menuju kedua patung itu. Ya, tanda seru. Tanda seru. Dua patung digulingkan oleh Kong Wu, dan salah satunya adalah kakek Kong Wu dan mantan kepala klan manusia. Saat patung itu digulingkan, lantai istana Yan Huang tiba-tiba hancur, dan artefak Tao terbang darinya. Tetapi di apse istana Yan Huang, serangkaian pola muncul secara tak terduga, dan giok ilahi yang terkubur jauh di dalam tanah dibangunkan dengan energi, dan secara bertahap memancarkan cahaya. Dewa dan iblis dari semua pihak menjaga umat manusia dengan sangat ketat, harta yang masuk dan keluar, serta senjata yang mereka miliki, dan bahkan formasi dari berbagai ras, harus dijaga ketat. Dan susunan teleportasi ini tampaknya menjadi jalan yang telah dikuburkan Jiang Buyong selama bertahun-tahun. Ini adalah arai teleportasi. Kong Wu terkejut, dan tiba-tiba berseru, ambil senjata ajaib, ambil senjata ajaib. Di bawah rasa takut dan marah, setiap ras manusia mengambil tentara sihir di tangan mereka. Tetapi di luar kuil, sudah ada banyak dewa dan bayangan yang datang. Fluktuasi ini adalah susunan teleportasi. Masih ada darah di sudut mulut iblis, dan saat dia melangkah ke istana Yan Huang, hembusan angin jahat berhembus, membuat wajahnya lebih dingin dan kejam. Oke. Kamu bajingan, berani menyimpan rahasia, kan? Ternyata kelompok cacing ini tidak jujur. Waktunya membunuh. Roda ringan muncul dari bagian belakang pembangkit tenaga listrik Protos, dan tentara dewa di tangannya tampaknya berlumuran darah karena terlalu banyak pembunuhan. Apakah Anda berani menghadapi dewa dengan senjata ajaib? Dengan teriakan dingin dari Protos yang kuat, semua manusia gemetar sekaligus, dan para jenius di tangan mereka hampir tidak yakin untuk mengusir mereka. Sebaliknya, Kong Wu, yang terlihat seperti seorang sarjana, memegang pisau pinggangnya di kedua tangannya, dan kakinya tampak gemetar karena ketakutan, tetapi telinganya sepertinya digaungkan dengan teriakan yang tak terhitung jumlahnya dari klannya. So, bertahanlah di sini, kata guru, selama kita bertahan, hari ini adalah waktu bagi kita untuk berdiri. Setelah melihat ini, pembangkit tenaga listrik Protos mencibir dengan keras, mundur, kan? Maka tidak akan ada hari bagimu untuk menyerah. Membunuh. Seorang tetua dari ras manusia mengangkat senjata ajaib dengan raungan serak. Dia adalah minoritas yang kuat dalam ras manusia, dan budidayanya cukup untuk ranah Dao Sovereign. Namun, pukulan yang dipadatkan dengan kebencian dan kemarahan yang mengerikan ini sebenarnya dicekik oleh Raja Iblis dengan cibiran, dan kemudian tersapu tiba-tiba, dan melihat patriark manusia menua sebagai awan kabut darah. Berani melawan, kan? Melawan. Melihat ras manusia yang datang sebelum dan sesudah, di mata sekelompok dewa dan setan, itu tampak seperti ngengat yang melawan api, tetapi itu juga membuat mereka ganas dan bahkan lebih mematikan. Dulu, mereka datang ke istana Yan Huang untuk memilih pelayan. Kelompok ras manusia ini harus jujur, rendah hati, dan bahkan berkata bahwa menjadi pelayan mereka adalah suatu kehormatan. Semoga beruntung. Tapi hari ini, mereka berani melawan. Tanda seru. Potongan-potongan ras manusia berjatuhan, dan mereka bahkan tidak bisa menyimpan tulangnya, dan mereka berubah menjadi awan darah di bawah himpitan para dewa dan setan yang marah ini. Kong Wu memandangi anggota klannya yang sudah meninggal. Dia sudah putus asa. Dan Feng Jiuman sudah membagi matanya pada kapal dewa yang membunuh dewa. Cepat. Cepat. Susunan teleportasi macam apa? Bisakah kau cepat-cepat? Inkarnasi dari Komandan Dewa Tian Killer menatap matanya, menghela nafas, dan berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, Yang Mulia juga telah memanggil sekutu. Suku Wujin, Kun Peng, dan Luwu semuanya telah mengirim pasukan untuk membantu istana Yan Huang. Faktanya, ini benar-benar tidak dapat disalahkan pada formasi teleportasi yang lebih rendah dari Panglima Dewa Tian Killer. Sebaliknya, masalahnya bukan pada dia, tetapi formasi teleportasi istana Yan Huang, yang perlu waktu untuk dimulai. Jiang Buyong mengubur formasi teleportasi itu dengan sangat dalam. Bukan karena dia ingin menguburnya dalam-dalam, tapi pola formasi, yang harus ditutupi debu pada waktu biasa. Jika Anda ingin sedikit nafas, Anda dapat mengumpulkan kekuatan formasi. Jika fluktuasi biasa disebabkan oleh dewa-dewa itu, setan itu menyadari bahwa itu adalah bencana. Tetapi saat ini, bagaimana Feng Jiuman tidak terburu-buru? Pada saat yang sama,
nyala api dari tanah kuning. Bagian dalam aula telah dicuci dengan darah. Dan ras manusia yang melarikan diri dari luar aula secara bertahap mengangkat kepala mereka saat mereka menyaksikan cahaya formasi melonjak di aula belakang. Ini, arai teleportasi. Sepertinya aku baru saja mendengar dari Patriark. Hari ini adalah saat kita berbalik. Berdiri. Kedua kata ini jatuh ke telinga banyak ras manusia, dan reaksi pertama ternyata salah. Karena mereka tidak tahu apa 3 kaisar dan 5 kaisar itu. Jiang Buyong adalah bapa bangsa sejak mereka lahir. Dan bahkan banyak penatua memberitahu mereka bahwa mereka dilahirkan rendah dan dilahirkan untuk melayani sebagai budak dewa dan setan. Bahkan dewa dan iblis itu berkata bahwa itu adalah berkah mereka untuk dipilih oleh mereka. Dan ketika banyak anak perempuan orang lain dibawa pergi, mereka memberikan banyak kompensasi. Belakangan, beberapa ras manusia bahkan berpuas diri, dan bahkan banyak ras manusia ingin mendaki ke istana dewa dan setan dalam kehidupan ini. Tiba-tiba, saya melihat seorang lelaki tua jatuh dari langit di istana Protos. Seolah-olah dia terluka parah saat pertama kali para dewa dan iblis marah, dan dia jelas menahan napas saat ini. Orang tua itu jatuh ke tanah, tetapi merangkak dengan tangan dan kakinya. Merangkak menuju istana Yan Huang, merangkak menuju suku. Hei, orang tua, aku telah melayani dewa-dewa palsu itu sepanjang hidupku, dan akhirnya aku menunggu sampai hari ini. Anak-anak, berdirilah. Aku akan memberitahumu hari ini bahwa umat manusia kita bukanlah budak. Bangun, bangun, cepat masuk. Formasi teleportasi pasti bala bantuan yang diundang oleh Patriark. Tiba-tiba, lelaki tua itu melemparkan kekuatannya ke istana Yan Huang, membuka mulutnya, dan menggigit pergelangan kaki iblis. Meskipun tulang iblis langsung menghancurkan giginya, dan meskipun daging dan darah ras iblis beracun baginya, lelaki tua itu sudah mati dan juga akan mati di istana Yan Huang. Orang tua itu sepertinya hanya orang yang tidak penting. Klan iblis yang kuat bahkan tidak menoleh. Tetapi kekuatan iblis mengamuk sesaat, dan orang tua itu menghilang di dunia ini selamanya. Namun, pemandangan ini membuat mata yang tumpul itu penuh dengan kebencian. Hati mereka bergetar. Dan untuk pertama kalinya mereka merasa bahwa darah yang digunakan oleh para dewa dan iblis untuk menyirami tumbuhan dan untuk memurnikan alkimia juga digunakan. Ini akan mendidih. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Bertarunglah dengan dewa dan iblis ini. Kembalikan nyawa anakku. Ras manusia berdiri, menegakkan tulang punggung mereka, dan bergegas ke istana Yan Huang meskipun banyak dari mereka belum masuk. Mereka dibombardir oleh kekuatan supernatural dan setan. Namun, angka yang bergegas ke istana Yan Huang, bukannya menurun, semakin meningkat. Semakin padat. Bahkan semut pun bisa membentuk koloni semut.